Arum sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Perutnya sudah besar, langkahnya mulai berat, dan hari-harinya diisi dengan harapan sekaligus kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Ia tinggal bersama suaminya, Abiyasa, jauh dari keluarga. Satu-satunya orang tua yang masih terhubung hanyalah ibu mertuanya, Bu Mariam. Namun, hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. Bu Mariam dikenal sebagai sosok yang keras, dingin, bahkan sering bersikap kejam pada Arum sejak awal pernikahan. Tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, hanya kata-kata tajam dan perlakuan yang menyakitkan. Itulah kenapa, ketika suatu hari tiba-tiba datang sebuah bingkisan dari Bu Mariam, perasaan Arum justru bukan senang, melainkan takut. Sebuah kardus sederhana, isinya tampak biasa saja, beras 2 kilo, bawang merah dan putih, air mineral kecil, serta rantang berisi rendang dan nasi hangat. Terlihat seperti kiriman penuh perhatian, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan, tapi justru disitulah letak kejanggalannya. Begitu tangannya menyentuh kardus itu, tubuh Arum langsung bereaksi. Bulu kuduknya berdiri, nafasnya terasa berat. Udara di sekitarnya mendadak panas dan pengap, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata, ikut hadir bersama bingkisan itu. Dan yang paling membuatnya gelisah, bayi di dalam kandungannya tiba-tiba menendang keras, seolah ada bahaya. Arum terdiam, menatap isi kardus itu lama. Nalurinya berteriak satu hal yang sama, jangan diterima. Tanpa banyak berpikir lagi, ia mengangkat kardus itu, membawanya keluar rumah, menuju tempat pembakaran sampah di samping pekarangan. Tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia tidak akan mengambil resiko. Dengan suara pelan yang hampir berbisik, Arum berdoa, kalau memang ada keburukan di dalam ini, kembalikan pada yang mengirimnya. Lalu, ia membuang bingkisan itu ke dalam api. Awalnya semuanya tampak biasa saja, sampai angin itu datang. Kencang, tidak wajar. Pepohonan di sekitar rumah berguncang hebat, padahal langit cerah tanpa tanda hujan. Suasana siang hari berubah menjadi mencekam. Dan kemudian terdengar jeritan, suara melengking, penuh rasa sakit, seperti sesuatu yang terbakar hidup-hidup. Arum membeku, ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara itu yang entah berasal dari mana. Di siang bolong, di bulan Ramadan. Dengan nafas memburu, Arum berlari masuk ke dalam rumah. Tangannya langsung meraih pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Ia langsung melaksanakan sholat asar. Bibirnya tak berhenti bergerak. Ia berdoa, berzikir, mengulang ayat-ayat perlindungan dengan suara lirih yang penuh harap. Dan tepat saat itu, suara ledakan keras mengguncang atap rumahnya. Arum menjerit kecil, jantungnya serasa berhenti. Kini ia yakin ini bukan sekadar firasat. Namun, di saat yang sama, di tempat yang jauh dari sana, Bu Mariam tergeletak di lantai. Widya panik membawa ibunya ke rumah sakit, memasukkannya ke IGD secepat mungkin. Abiyasa dengan tergesa-gesa memasuki IGD di mana ibunya dirawat. Ia yang sedang bekerja, mendapatkan kabar sang ibu masuk rumah sakit. Tapi hasil pemeriksaan dokter justru membuat Abiyasa dan Widya bingung. Tidak ada penyakit, tidak ada penjelasan medis. Sore itu, Bu Mariam, Abiyasa, dan Widya kembali ke rumah bersama, sekalian untuk berbuka puasa bersama. Dan di saat itu, Bu Mariam akhirnya menyadari sesuatu yang membuat wajahnya pucat ketakutan. Apa yang ia kirimkan tidak sampai ke tujuannya, melainkan kembali padanya. Ingatan itu menyeretnya pada sebuah ruangan gelap di rumahnya, tempat yang selama ini terkunci, tempat ia melakukan sesuatu yang tidak pernah diketahui siapapun, tempat ia berlutut bukan pada Tuhan. Makhluk itu melayang, dan suara beratnya bergema. Ia menagih janji, tumbal. Tangan dingin itu tiba-tiba mencengkram leher Bu Mariam, mencekiknya tanpa ampun. Nafasnya tercekak, tubuhnya kaku. Ia meronta, tapi tak bisa melawan. Rasa takutnya bukan lagi pada Tuhan, melainkan pada makhluk itu. Ia tahu, jika tidak memenuhi janji, nyawanya lah yang akan diambil. Dan saat itulah semuanya menjadi jelas. Bingkisan yang ia kirim bukan sekadar makanan, melainkan media santet. Ditujukan untuk Arum, wanita yang ia benci. Namun ia tidak memperhitungkan satu hal, iman. Arum menolak, berdoa, melindungi dirinya. Dan ketika itu terjadi, apa yang dikirimkan tidak menemukan tempatnya, sehingga kembali kepada pengirimnya. Kini, Bu Mariam menanggung akibatnya sendiri. Sementara itu, Arum mencoba menenangkan diri, memeluk perutnya yang perlahan kembali tenang. Ia selamat, untuk sekarang. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang belum hilang, bahwa ini belum selesai. Karena tepat setelah suaminya pulang, undangan itu datang. Permintaan agar ia datang ke rumah mertuanya. Dan tanpa ia sadari, mungkin teror yang sesungguhnya baru saja mulai. Berani lanjut? Baca full story bingkisan dari ibu mertua di aplikasi KBM App karya Shumayah Cantik.